Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pada hari ini kita ada di dalamnya seorang pengrajin yang sudah ekspor. Nah, nanti kita perlu bincang-bincang banyak hal. Dan sebelumnya kita sampaikan salam dulu, salam seperti biasanya. Salam Cah Nom, salam Parekraf Indonesia. Salam Cah Nom, salam Parekraf Indonesia. Alhamdulillah. Pada hari ini kita di dalamnya Mbak Payem, atau sering orang-orang nyebutnya Yu Payem. Yu Payem. Mbak Yu. Mbak Yu itu kakak perempuan, luar biasa. Di tempatnya Mbak Payem, terus kami atau saya ditemani oleh Mas Lurah Dani, yang karena berprestasi beliau dilantik untuk yang kedua kali. Luar biasa, ini masih muda ini. Mau nyalon eksekutif kayaknya, yang lainnya nanti. Amin, 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 amin. Terus juga di sini ada yang juga mangku atau menjadi bapaknya pedukuhan. Ini pedukuhan diesel ya Mas ya? Enggak pakai N ya? Enggak pakai. Enggak pakai N. Kita sudah kenal lama ya? Lumayan. Oke. berkomitmen ya, gitu. Ini Mas Dukuh, Mas Paiman. Paimin. Wah, itu salah jeneng dadak gawe jeneng abang repot nanti. Ini beliau sebagai Pak Dukuhnya di sini atau bapaknya di sini. Kalau Mas Dani ini atau Pak Dani ini bapaknya Kelurahan Salam Rejo. Jadi kita berada hari ini di tempatnya Yu Payem, di Dusun Disil, Kelurahannya Salam Rejo, Kepanewonnya Sentolo, dan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanpa kalimat provinsi. Ini aturannya sekarang seperti itu. Dan juga tak lupa ini ada satu lagi yang sebenarnya juga Mas Dukuh juga. Cuman sekarang ini posisinya itu beliau ini penggiat pariwisata, Pok Darwisnya di sini. Pok Darwis apa namanya Mas? Pamungkas. Pamungkas. Nanti kita bahas ya. Artinya Pamungkas itu apa dan harapan-harapannya. Oke. Sebelum saya ke mana-mana, saya mau pertama dulu saya makan ngobrol, kita ngobrol dulu dengan Mas Lurah di sini yang kebetulan baru beberapa kali kita ketemu ya Mas Lurah ya. Siap. Iya, nek asmane iki wis makantar-kantar sudah sampai mana-mana namanya Mas Lurah dan prestasinya banyak luar biasa. Dan itu terbukti dengan dipilih untuk yang kedua kali. Insya Allah nanti amanah. Amin. Oke, Mas Lurah, pasti banyak sekali yang ada di Salam Rejo ini yang punya potensi, baik potensi wisata, potensi budaya, potensi UMKM-nya atau IKM-nya, kreativitasnya. Ini terbukti bahwa di tempatnya Yu Payem ini sudah bisa ekspor, kan gitu. Kerajinan yang sudah bisa ekspor.
Memang Sentolo ini luar biasa ya, salah satunya di wilayah kelurahannya Salamrejo. Monggo sekilas diceritakan situasi dan kondisi yang ada di, misalnya dari sisi penduduknya itu banyak di mananya, pengrajinnya kah, pegawai negerinya kah, atau pegawai apa, atau buruh, atau apalah gitu. Monggo silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sugeng pinanggihan Mas Lili. Alhamdulillah. Sinaoso belum sering ketemu, tapi saya juga sering ketemu jenengan di jalan. Meng ra tau takon. Wah, itu sayangnya itu. Nggih. Alhamdulillah jenengan kersa rawuh di Disil dalam rangka menyapa warga Salamrejo, khususnya di industri rumah tangga. Kalau boleh saya sebut, ini industri rumah tangga Tas Agel. Oh iya. Ini hampir mirip dengan skripsi saya, Mas. Oh iya. Ya, dulu skripsi saya judulnya Analisis Industri Rumah Tangga Tas Agel. Oh, perang pertanian juga ya? Iya. Oh. Kayaknya ada yang sama ini. Oh iya. Oke. Nah, ini saya menggarisbawahi apa yang tadi saya matur, bahwa ini industri rumah tangga Tas Agel ini di Salamrejo ini sebenarnya sudah sejak lama, sejarahnya sudah sejak zaman waktu-waktu dulu terkenal. Kalau di Salamrejo atau di Sentolo ini kan industri bagor. Ya. Kalau Preso namanya bagor. Bagor itu semacam semacam selemek semacam kayak tikar. Kalau tikar kan dibuat dari pandan. Nah, ini bagor ini dulu dibuat berdasarkan ini tanaman pohon kembang. Iya. Nah, akhirnya berkembang sesuai dengan permintaan konsumen. Ini hasilnya macam-macam. Contohnya seperti ini. Nah, di Salamrejo ini, khususnya di tempat ini, memang ini kaitannya dengan pengembangan ekonomi warga masyarakat. Ini khususnya Mbak Payem ini kan menjadi temannya, mitranya BUMDes. Kalau dulu kan namanya LKM, gitu ya Pak ya. Sejak dari awal mulai berdiri berusaha sampai akhirnya bisa sebesar ini, bisa ekspor. Ini kami bermitra dengan Mbak Payem di bidang keuangan. Walaupun pada akhirnya kalau kami hanya dalam batas-batas tertentu, tetapi kan istilahnya tetap kami bekerja sama sejak awal sampai besar seperti ini. Nah, ini di Salamrejo ini sudah banyak sekali, tidak hanya di Mbak Payem, di beberapa tempat ada. Memang Salamrejo terkenal dengan industri rumah tangga Agel tadi. Nah, selain di bidang kerajinan, ini Salamrejo ini juga kaya sebenarnya dengan kebudayaan. Budaya kita, hasil budidaya Salamrejo ini banyak dari berbagai macam kesenian ataupun peninggalan-peninggalan sejarah. Ini ada di Salamrejo. Salah satunya kitab Jamus Kalimosodo. Ini ada di Salamrejo, di Klebaan, di wilayah kami. Ini sekarang sudah mulai dibina sama provinsi. CPK. Ya, di CPK, Cagar Budaya. Sudah masuk Cagar Budaya. Nah, terus kemudian yang peninggalan lainnya ini berupa peninggalan makam juga ada. Ini di tempat makam Luang Tunggal. Ini kami juga punya. Memang sejak dulu sekali ya, ini jadi makam tertua di wilayah kami. Jadi cikal bakal lah kalau saya boleh matur. Terus kemudian selain peninggalan berupa benda, itu tadi ya, kita kembali ke peninggalan yang tak benda. Tak benda ini kan wujudnya kan keahlian. Keahlian berupa anyam-menganyam, ini warga kami sangat konsen di bidang itu. Walaupun secara umum wilayah Salamrejo ini dibagi menjadi 8 pedukuhan. Dari sebagian besar wilayah kami ini, penduduk kami memang kalau di KTP judulnya petani, Mas. Oh iya. Ya, petani paling banyak. Tapi pada saat waktu-waktu senggang, mereka banyak menggantungkan hidup untuk menjadi penganyam ini. Iya. Makanya kalau misalnya
KTP itu diganti menjadi pengrajin, itu kurang tepat juga karena sebagian waktunya digunakan untuk bertani. Fokusnya di pertanian. Fokusnya tetap di pertanian. Nah, pokoknya orang-orang tertentu khusus misalnya kayak Mbak Payem ini memang sudah mantep di bidang kerajinan. Walaupun saya tahu nih Mbak Payem itu juga punya lahan di luar Jawa. Aslinya petani juga dia ini. Iya. Coba nanti ditanya kalau nggak. Mending pulang ya? Iya pulang, sama suami pulang gitu. Nah akhirnya kan kembali lagi bahwa yang namanya usaha itu tidak harus di bidang ini, tetapi yang penting kan ada niat. Nah, seperti yang tadi jenengan salam kita di salam parekraf Indonesia, kan gitu kira-kira ya. Oke, makasih Mas Lurah. Ini ternyata orang pertanian juga. Kayaknya belakangnya ada tulisannya SP. SP ini sarjana politik atau sarjana pertanian? Bisa dua-duanya. Oh, dua-duanya. Karena beliau ini produk politik. Sama seperti saya. Oke, Mbak Payem, Mbak Yu, saya yang merintis ini sekarang ini sudah alhamdulillah sudah sampai ke sini. Itu sekilas sejarahnya. Penjenengan memulainya sejak tahun berapa dan bagaimana? Ya, Mbak. Sejarahnya saya itu dulunya kan saya tinggal di Kalimantan. Jadi saya merantau ke sana. Karena pendidikan anak jauh lebih penting, saya tahun 2016 nih Pak. Bukan konteks transmigrasi ya? Atau bukan ya? Bukan. Memang merantau bekerja di sana. Suami orang sini? Sini. Orang sini. Ya. Terus tahun 2016 saya pindah ke sini dan ini rumah ini. Ya. Terus tahun 2018 saya merintis usaha ini. Dari awalnya saya kerjakan sendiri, terus keluarga, terus lingkungan sekitar dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan banyak yang ikut mengerjakan. Berapa orang kira-kira sekarang yang membantu ikut bersama-sama? Nggak apa-apa sebutin aja. Ratusan. Kira ongkone kira-kira pasti kira. Oh Jojo ini pemilih Pak Lurah juga ini kemarin Bapak. Ya ini. Besar loh Mas. Berapa orang kira-kira? 150. 150-an ya. Sekian keluarga berarti ya? Ada berapa keluarga, berapa kakak gitu ya? Iya. Oke. Dan ibu-ibu kebanyakan? Atau campur? Campur. Iya. Luar biasa, benar berarti. Lurahnya itu sarjana pertanian, KTP-nya warganya banyak yang petani, ya kan? Tapi itu SP-nya saya ditambahin, saya diganti itu. Apa Mas? Mohon maaf, sarjana pengrajin. Terus gimana ini? Dulu kerjasama sama siapa? Dulu kerjasama awalnya gimana? Awalnya saya kerja sama dengan perusahaan. Jogja ya, perusahaan di Jogja. Jogja ada. Di Solo ada, terus sama galeri-galeri di Kasong. Oh, di sini. Bantul. Bantul. Kalau orang Bantul pasti motornya Bantul. Oke, terus lanjut. Terus di situ saya mulai berkreasi ini untuk bikin yang model-model baru, model saya mengikuti tren-tren, terus kita sama-sama bareng-bareng desain. Bikin mal baru gitu ya. Desain yang baru, kira-kira yang laku apa, yang belum pernah ada apa, ya wes ayo bareng-bareng, yang penting kita muncul bareng. Jadi bikin sampel nanti dimasukkan di perusahaan terima, mereka akan tawarkan ke konsumennya entah di luar negeri atau di mana gitu ya. Nah di situ saya bingung juga kan, wah aku perlu modal aja. Oh kerjasama dengan BUMDes. Asik ya, kerjasama sama beliau asik ya. Oke, terus sudah berapa kontainer kira-kira kalau seandainya sampai hari ini dari mulai tahun 18 sampai sekarang sudah berapa kontainer ngirim ke? Nggak bisa ngitung. 20 kontainer, 30 kontainer. Ini bisa ratusan ya mungkin ya. Ini luar biasa ya punya warga yang kaya raya di sini ya. Ini luar biasa. Yang penting itu nggak cukup kaya saja, tapi kaya dan bisa membantu atau mengajak semua warga di sekeliling untuk bisa kaya bareng. Itu luar biasa. Dan sepertinya bahan-bahannya sudah sebagian diambil dari warga sekitar ya. Bahan bakunya sudah sebagian sudah lokal. Paling enggak sudah
sekitar ini ya 50% sudah lebih ya Mbak ya untuk bahan baku lokalnya. Lebih ya, sudah lebih dari ini berarti memang dari pekerjaan yang dilakukan Mbak Payem ini sudah bisa mengangkat atau memberikan multiplier efek ke banyak pihak di sekeliling selain bahan bakunya dan sebagainya kan, mengajak semua berkarya di sini. Dan karya itu kan pasti sesuatu yang baik Mas gitu. Dan karya pasti sesuatu yang baik. Nggak mungkin karya seorang pencuri kan, nggak mungkin, ya kan? Ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita geser ke bapaknya penjenengan yang ada di sini, ya kan? Ini Mas Dukuh yang sudah lama kenal dengan saya. Kira-kira ada berapa warga penjenengan Mas yang di sini yang jadi pengrajin? Lumayan banyak Mas. Berapa kakak? Di sini itu ada sekitar 220 kakak. Yang terserap kerja di tempat Mbak Ayu Payem itu bisa 1/4 bagian. Berapa tadi? Berapa kakak? 220-an kakak. Wah, ya akeh ya. Ya, lumayan alhamdulillah. Makanya saya sangat bersyukur dengan Mbak Ayu Payem kembali ke Salam Rejo, kemudian beliau mengekspresikan kebolehannya, terus merintis usahanya dan jadi berkembang. Akhirnya masyarakat kami merasa terbantu sekali. Bahkan kami sama Pak Lurah pernah ngobrol-ngobrol. Mungkin nek Salam Rejo itu di Ayu Payem 10 ya, kaya raya. Oh gitu ya. Ya gampang bangun Salam Rejo. Maka arah kita ke sana. Barangkali nanti Ayu Payem bisa memotivasi teman-teman yang lain meskipun tidak pada jalur yang sama. Ya, kan bisa di bidang kuliner, bisa di bidang apa saja, bisa di budaya, bisa apa saja bisa digali. Tatkala belum ada pemantik biasanya susah warga itu. Urung dirasa kemeren. Iya. Gitu. Begitu ada pemantik, kok sukses karena kreatif. Iya. Kalau positif mensikapinya, Mary positif itu apik. Mary sing elek itu yo nanti yo malah misruh kanane goleki semua dicari yang buruk gitu. Oke. Jadi harapannya bahwa Ayu Payem bisa memberikan motivasi sehingga semua warga di sini, anak-anak mudanya, cah-nom-cah-nomnya ya, itu di diesel ya. Diesel tapi enaknya kita nyebutin diesel boleh, gitu boleh, ya. Nggak apa-apa. Bahkan saya yang ingat sekali, semboyannya Mbak Payem. Sementara saya jadi karyawan dulu Pak, Insya Allah besok saya pengen jadi juragan juga. Amin. Waktu awal beliau berkarya. Luar Lakon. biasa. Ya. Sekarang lakon. Insya Allah ijabah. Alhamdulillah. Ya. Oke, jadi ini gayung bersambut antara BUMDes yang diampu oleh beliau, Mas Lurah, kemudian Pak Kepala Dusunnya, dan diesel dan juga yang ada di sini masyarakat. Nah, sekarang kita bergeser karena banyak ini yang sebenarnya yang mau kita perbincangkan tuh banyak sekali. Itu waktunya pasti juga tidak cukup sebentar. Kita ketemu dengan Mas Mujiran. Ini putrane satu alumni di pesantren dulu. Ya. Saya juga nyantri dulu Mas. Oke, Mas Mujiran yang sekarang jadi ketua atau yang memimpin bersama-sama Pok Darwis yang ada di Salam Rejo. Tadi namanya Pok Darwis Pamungkas. Ini kepanjangannya apa, Mas? Baik, terima kasih. Sebelumnya nama Pok Darwis Pamungkas. Nah, ini dulu karena dari inisiatif teman-teman ketika kita terkumpul itu kita sebenarnya agak susah mencari nama tersebut. Akhirnya ada sebuah inspirasi yang terlintas dalam benak saya, Pamungkas. Karena kebanyakan wadah kami dibunggawai oleh anak-anak muda. Nah, saya terpikir dengan kata-kata seperti ini. Poro muda anggawe majuning Salam Rejo. Pamungkas. Pamungkas poro muda anggawe majuning Salam Rejo. Salam Rejo. Luar biasa. Cocok tuh dengan tagline-nya. Oke, mantap.
menyebar dan tidak bubar. Terus lanjut, gimana alasan? Nah, sebenarnya kami belum menganggap kami istimewa. Kami masih biasa-biasa saja dan mungkin masih perlu banyak sekali belajar. Nah, nanti kami tetap mengharapkan bimbingan dari Pak Lurah dan Pak Lili dan juga mungkin Mas Lili, ya. Mas Lili dan semua warga, terutama atensi daripada warga, khususnya seperti Mbak Yu Payem ini. Karena apa? Di awal kenapa kita membentuk Pok Darwis itu sebenarnya awalnya kita melihat bahwa masalah Salam Rejo ini kok sepertinya seperti masih gini-gini saja. Terus sedangkan kita sering melihat ada bis dari luar wilayah, ya, itu sering singgah di tempat para pengrajin. Salah satunya adalah di tempatnya salah satu pengrajin di sini. Salah satu pengrajin yang ada di Kelurahan Salam Rejo ini. Nah, dari situ timbul inspirasi dari teman-teman muda ini. Nah, ini sebenarnya Salam Rejo ini bisa kita kelola. Kita punya potensi. Di samping memang kita punya potensi yang sudah pakem, yaitu Salam Rejo terkenal dengan kebudayaan. Nah, kita ternyata punya potensi di kerajinan. Nah, kalau Mas Lili lihat, kalau sebelum masuk desa Salam Rejo, di gerbang ujung jalan ada tulisan besar ya, Desa Sentra Kerajinan Serat Alam. Nah, ternyata setelah kita berkumpul teman-teman muda ini, kita sepakat untuk mengelola potensi yang ada. Diawali dari adanya seringnya bis yang masuk ke pengrajin. Nah, akhirnya kita manage. Kita menggandeng dari pihak BUMDes. BUMDes ada 1 unit wisata. Nah, juga. Nah, akhirnya kita kelola. Nah, kebetulan juga dari teman-teman kami di Pok Darwis itu ada salah satu yang waktu itu bekerja di agent travel. Jadi ketika setiap dia punya tamu yang masuk ke Jogja, pasti diarahkan ke Salam Rejo. Jadi judulnya bikin paket wisata. Paket wisata itu lengkap jadi satu. Paket wisata untuk sentra kerajinan, kemudian paket wisata budaya, paket wisata untuk makanannya ada juga, ya kan? Terus nanti ada wisata religi juga. Nah, nanti kita akan kunjungi juga tempat wisata religi. Nah, ini memang bagus sekali kalau dikelola dengan baik ini, Mas Mujirin ya, dari Pok Darwisnya Pamungkas, sing pokoknya nggawe santoso masyarakat Salam Rejo. Nah, saya ini kebetulan kan juga ada di FOSIPA, Mas. FOSIPA itu Forum Silaturahmi Insan Pariwisata Indonesia. Jadi isinya adalah para pelaku wisata. Saya dulu owner travel. Ya, sebelum saya ini masuk di pegawai outsourcing, Mas. Ya, 5 tahunan itu saya salah satu owner travel. Saya menjalankan usaha travel, ya salah satunya ya otomatis bersinergi dengan teman-teman pelaku wisata yang lain. Nah, nanti apa yang penjenengan ngendikake, insya Allah akan saya sampaikan kepada teman-teman, akan bisa ditangkap, sehingga yang tadinya ada 1 orang yang sudah bisa ikut membantu dari masyarakat sini, kalau ono 1000 wong yang juga owner travel semua, itu kan luar biasa. Nah, tinggal nanti kita kemas agar supaya wah ini ada situasi teknis ini ya, itu nggak apa-apa, biasa. Ini sahabat Canom, kita baru hujan ini, ada hujan juga. Ini berkah untuk kita semua. Oke, nanti kita sambungkan untuk itu. Dan tadi juga kalau tidak salah jenengan juga ada pariwisata susur sungai ya. Walaupun hari ini sungainya airnya agak surut gitu ya. Di Sungai Progo. Sungai Progo, Pak. Itu ceritanya gimana? Ceritanya itu dulu kita coba-coba ya dengan Mas Lurah ini juga waktu itu. Mas Lurah ini pertama kali yang mencicipi dan saya ajak, termasuk siapa saja yang waktu itu
yang ingin mencoba dulu, kita coba ya Pak ya. Dengan seadanya Pak waktu itu. Nah, dengan kita nyewa pinjem ban sana sini, kita rakit sedemikian rupa biar bagaimana caranya ketika nanti masuk ke riak yang besar, ombak-ombak yang besar itu kita tidak ngelimbang. Seperti itu, karena kendalanya yang paling besar yang kita takutkan adalah ketika sampai di ombak yang besar, yang riak yang besar itu sering gelimbang. Sering gelimbang seperti itu. Nah, padahal asiknya di situ, Pak. Jadi ini masuk salah satu kategorinya wisata minat khusus. Betul. Ya. Ini ke depan hal-hal seperti memang harus dipadu-padankan dengan banyak pihak. Bagaimana membuat atau mengkondisikan air sungai itu agar supaya tetap ada, tidak kering. Ini salah satu tugas kita semua dalam rangka menjaga lingkungan kita. Nanti dari Dinas Lingkungan Hidup tentunya juga akan ikut berkontribusi untuk menjaga ini agar supaya baik. Kalau tidak salah ya untuk sungai-sungai besar di wilayah DIY ini salah satu yang mengampunya kan Balai Besar. Nanti BWSO ya, nanti kita juga akan sampaikan agar supaya hal-hal seperti ini bisa ditindaklanjuti. Tentu sesuai dengan aturan yang ada, jangan sampai kita melenceng dari aturan-aturan yang ada. Sekarang saya mau coba matur sama ini tanya sama Mas Lurah. Mas Lurah, ini harapan dari Mas Lurah. Tadi sudah disampaikan bahwa pasukan penjenengan, ini para senopati-senopatinya perang penjenengan ini orang-orang yang tahu bagaimana entrepreneur. Ojo-ojo jenengan itu janjane pasti bukan sarjana pertanian, tapi sarjana bisnis gitu loh, kan gitu. Oke. Harapannya ke depan bagaimana terhadap pihak pemerintahan, baik pemerintahan di pusat, provinsi, di DIY ataupun di kabupaten, itu seperti apa? Kami berharap bahwa apa yang ada di wilayah Salamerjo ini khususnya dan juga di Kulon Progo pada umumnya, ini ada sinergi dengan berbagai lintas instansi, khususnya yang ngebidangi. Nah, kami sudah berupaya untuk memberikan sebuah dorongan kepada warga, termasuk misalnya sekarang ini posisi kami berada di Desa Rintisan Budaya. Nah, ini harapan kami bisa menggapai apa yang sudah disuratkan oleh Ngerso Dalem, salah satunya adalah Desa Budaya. Nah, ini kan satu belum. Tahapannya naik kelas gitu ya? Ya, naik kelas ya yang pertama. Kemudian yang kedua, kami tentu saja bisa ikut memberikan warna kepada DIY ini melalui Salamerjo untuk peningkatan dan pemberdayaan masyarakat Salamerjo agar kesejahteraan masyarakat Salamerjo ini meningkat. Seperti tadi yang diingatkan Pak Dukuh, saya punya Mbak Payem 10 saja, Salamerjo ini paling tidak sudah ada 600 orang yang akan terserap di situ, minimal seperti itu. Nah, ini harapan kami nanti pihak-pihak terkait bisa memberikan support, bisa memberikan bimbingan kepada kita semuanya sehingga produk-produk seperti ini nanti bisa satu jalur, satu paket seperti harapan teman kita dari Pok Darwis. Kiranya seperti itu aja dulu, nggak usah muluk-muluk. Yang penting pelaku ya. Yang penting jalan. Ya. Mas Dukuh, harapannya gimana Mas Dukuh? Selain yang tambah 10 tadi loh. Kembali ke pemandu. Mesin pemandu. Kan kami masyarakat pada Salamerjo ada merasa iri dengan kesuksesan Mbak Payem dan perjalanan Mbak Payem yang seolah-olah kita lihat itu orang berjalan lancar. Tapi ternyata di balik itu ada faktor pendukung seperti di dalam Mbak Payem. Menang-menang Mbak Payem ternyata yang diutang tapi tujuannya untuk berkembang, mengembangkan. Nah, ujung-ujungnya memang Bumdes Salamerjo Top ya. Selalu memberi dukungan pada kemajuan masyarakat. Kembali ke Pak Lurah. Jadi dalam kepemimpinan Pak Lurah yang kedua ini, kami berharap warga masyarakat Salamerjo monggo kita melompat maju, semakin berkembang untuk segala lini, jangan cuma di pengrajin, tapi di mana saja terkait dengan Pok Darwis juga monggo nanti
kita giatkan kembali karena kemarin di 2 tahun sempat kita terpuruk. COVID ya. Ya. Tapi dengan adanya vaksin, mudah-mudahan nanti kita bisa balik lagi. Alhamdulillah, amin, insya Allah. Nah, ini Senopati ini ya produk politik semua toh, kebetulan ya kan, ya pinter olah-olah semuanya gitu. Oke, jadi pemirsa atau sahabat Canon, sahabat Parekraf semua, bahwa antara pengrajin dan juga dunia pariwisata itu saling bersinergi. Adanya pariwisata didukung adanya kerajinan akan menjadi lebih besar. Adanya kerajinan didukung oleh pariwisata juga akan menjadi lebih besar. Semua gayung bersambut, dan apalagi di sini ada pamong-pamong, ada Mas Lurah yang concern sangat fokus untuk bagaimana membangun kerajinan dan pariwisata yang ada di Salamrejo. Hal ini mestinya kita sebagai masyarakat umum dan juga kepada para pemangku kebijakan, baik pemerintah di Kepanewon, pemerintahan di kabupaten dan di daerah istimewa Yogyakarta, serta pemerintahan di pusat, beserta elemen-elemen pendukungnya, perbankan, dan seterusnya. Mari sama-sama kita giatkan pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya, dan khususnya di Salamrejo dan di Kulon Progo. Terima kasih, saya ucapkan banyak salah dan mohon maaf, dan terima kasih untuk semua penjenengan. Tak dungake penjenengan semua tambah sehat, semuanya sehat, tambah sugih donya akhirate. Allahumma amin. Bisa tekan Mekah kabeh. Allahumma amin. Semua masyarakat di Salamrejo tambah sejahtera ya Mas. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Canom, salam Parekraf Indonesia. Bersama